Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ani Miranti, mahasiswa ST Albert Konfrog Muli, angkatan kelima dengan NIM 10521004. Di sini saya akan menjelaskan tentang kebijakan ekonomi moneter. Jadi, kebijakan moneter dalam Islam adalah serangkaian tindakan dan kebijakan yang diambil oleh otoritas moneter atau lembaga keuangan Islam untuk mengatur suplai uang, suku bunga, dan arus uang dalam perekonomian berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi Islam. Adapun beberapa prinsip ekonomi Islam, baiklah, marilah kita bahas bersama-sama beberapa prinsip utama kebijakan moneter dalam Islam yang meliputi 1. Larangan riba. Kebijakan moneter dalam Islam sangat menghindari penggunaan bunga atau riba dalam sistem keuangannya, karena sistem ini menggunakan sistem syariat Islam yang sangat memegang teguh prinsip-prinsip di dalamnya. Yang kedua, stabilitas nilai uang. Kebijakan moneter dalam Islam bertujuan untuk menjaga stabilitas nilai uang agar tidak terkena inflasi yang berlebihan. Prinsip ini penting dalam menjaga daya beli masyarakat dan stabilitas ekonomi secara keseluruhan. Yang ketiga, distribusi kekayaan yang adil. Prinsip keadilan sosial dalam Islam menurut kebijakan moneter yang mendukung distribusi kekayaan adil di masyarakat. Hal ini mencakup pemberian zakat, infak, dan kebijakan distribusi kekayaan. Yang keempat, pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Kebijakan moneter dalam Islam juga bertujuan untuk mendorong kebutuhan ekonomi yang berkelanjutan dan seimbang. Instrumen kebijakan yang digunakan harus sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut. Dengan mematuhi prinsip-prinsip ekonomi Islam, maka kebijakan moneter dalam Islam dapat diterapkan dan menciptakan sistem keuangan yang adil, stabil, dan berkelanjutan sesuai dengan ajaran agama Islam. Selain itu, kebijakan ekonomi Islam juga berperan dalam mempromosikan kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan keseimbangan ekonomi secara umum. Selanjutnya, apa saja sih instrumen kebijakan moneter dalam Islam? Dalam konteks ekonomi Islam, terdapat berbagai instrumen kebijakan ekonomi yang digunakan untuk mengatur sistem keuangan dan mencapai tujuan ekonomi berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Berikut adalah beberapa instrumen kebijakan ekonomi dalam Islam yang penting. Yang pertama, zakat. Zakat adalah instrumen kebijakan ekonomi yang wajib di dalam Islam. Zakat merupakan sumbangan wajib yang diberikan oleh umat Islam kepada golongan yang membutuhkan dan merupakan salah satu pilar utama dalam sistem ekonomi Islam untuk mendukung retribusi kekayaan yang adil. Yang kedua, infak. Infak adalah sumbangan sukarela yang diberikan oleh umat Islam untuk tujuan kemanusiaan dan kebaikan sosial. Infak juga merupakan instrumen kebijakan ekonomi yang digunakan untuk mendukung pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan umum. Yang ketiga, wakaf. Wakaf adalah instrumen kebijakan ekonomi yang melibatkan pengalihan kepemilikan aset tertentu seperti tanah atau bangunan untuk tujuan kebaikan umum seperti pendidikan, kesehatan, masjid, dan lain-lain. Wakaf digunakan untuk mempromosikan keadilan sosial kesejahteraan masyarakat. Yang keempat, mudharabah. Mudharabah adalah instrumen keuangan syariah yang melibatkan kerjasama antara pemilik modal dan pengelola usaha. Keuntungan dari usaha tersebut dibagi berdasarkan kesepakatan yang di awal, sementara kerugian ditanggung oleh pemilik modal. Mudharabah digunakan untuk mendukung investasi produktif dalam ekonomi Islam. Yang kelima, musyarakah. Musyarakah adalah instrumen keuangan syariah yang melibatkan kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk mendanai proyek atau usaha bersama. Keuntungan dan kerugian dari usaha tersebut dibagi sesuai kesepakatan di awal. Musyarakah digunakan untuk mendukung investasi dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Yang keenam, murabahah. Murabahah adalah instrumen keuangan syariah yang melibatkan transaksi jual beli dengan markup harga. Murabahah digunakan dalam pembiayaan barang modal atau proyek investasi untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dalam kerangka prinsip ekonomi Islam. Adapun fungsi dan manfaat kebijakan moneter dalam Islam. Yang pertama, fungsi kebijakan moneter dalam Islam yaitu mengatur suplai uang
mengendalikan suku bunga. Yang ketiga, mendorong investor yang produktif. Yang keempat, menjaga stabilitas uang. Sedangkan manfaatnya, yang pertama, menjaga stabilitas nilai mata uang agar tetap stabil dan tidak mengalami inflasi dan depresiasi. Yang kedua, menjaga keadilan sosial dalam pendistribusian kekayaan. Yang ketiga, pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan. Yang keempat, mencapai kesejahteraan masyarakat secara merata dan menyeluruh. Baik teman-teman, cukup sampai sini materi yang saya paparkan. Saya harap kita semua dapat mengambil pengetahuan baru dari apa yang saya sampaikan hari ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.